Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audi Aufa dari kelompok 2, dan pada presentasi kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi pengantar dasar matematika, yaitu tentang fungsi dari halaman 28 sampai 34. Dan anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Audi Aufa, yang kedua saudari Putri Priscilia, yang ketiga saudari Afiatus Saadah, dan yang terakhir yang keempat saudari Siti Fatimah. Baik, sebelum memulai ke materi, saya akan menyampaikan poin-poin yang akan kami sekelompok jelaskan, yaitu poin yang pertama dari halaman 28 sampai 29, yaitu tentang produk kartesius dan diagram koordinat. Dan poin yang kedua dari halaman 30 sampai 31, yaitu tentang fungsi yang sama. Dan poin ketiga dari halaman 31 sampai 34, yaitu tentang macam-macam fungsi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang produk kartesius dan diagram koordinat. Baik, materi yang pertama yaitu tentang produk kartesius dan diagram koordinat. Produk kartesius merupakan pokok bahasan lanjutan dari pasangan berurutan. Produk kartesius dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan yang anggotanya semua pasangan berurutan. Dalam kurung X, Y, dengan X merupakan elemen dari A dan Y merupakan elemen dari B. Produk kartesius dari himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan AXB yang biasa dibaca dengan A kali B. Jika pengertian di atas dituliskan dalam notasi pembentukan himpunan, maka diperoleh AXB sama dengan dalam kurung X, Y, di mana X merupakan elemen dari A dan Y merupakan elemen dari B. Diagram kartesius yang menggambarkan produk kartesius A kali B disebut dengan diagram koordinat. Contoh 10 yaitu A sama dengan 0, 1, 2, dan B sama dengan A dan B. Maka A kali B sama dengan 0, A, 0, B, 1, A, 1, B, 2, A, 2, B. Tetapi B kali A hasilnya sama dengan A, 0, A, 1, A, 2, B, 0, B, 1, B, 2. Untuk memudahkan pengerjaan produk kartesius, dapat dibuat bentuk tabel seperti berikut ini. Yang A kali B bisa Anda lihat pada tabel yang sebelah kiri, dan untuk yang B kali A bisa Anda lihat pada tabel yang sebelah kanan. Tapi pada tabel yang sebelah kanan mungkin Ibu ada kekeliruan tabel. Untuk tabel yang sebelah kanan yang benar seperti ini. Yang di atas dapat disimpulkan bahwa 1. A kali B tidak sama dengan B kali A, kecuali A sama dengan B atau salah satu himpunannya adalah bukan 0. N dalam kurung A kali B sama dengan N dalam kurung B kali A, sama dengan N dalam kurung A kali N dalam kurung B. Maksudnya yaitu banyaknya anggota dari A kali B sama dengan banyaknya anggota dari B kali A. Dan berarti sama dengan banyaknya anggota A kali banyaknya anggota B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi yang sama. Fungsi yang sama adalah bila f dan g adalah fungsi yang didefinisikan pada domain D, maka fungsi f dan g dikatakan sama atau ditulis f sama dengan g.
jika dan hanya jika FA sama dengan GA untuk setiap A punan D. Dengan kata lain, dua buah fungsi F dan G dikatakan sama jika dan hanya jika DF sama dengan DG dan Fx sama dengan Gx untuk X dalam domain yang bersangkutan. Kita bisa lihat seperti contoh, yaitu nomor 1, bila Fx sama dengan X pangkat 2, X, di mana bilangan real, dan Gx sama dengan X pangkat 2, di mana X yaitu bilangan kompleks. Maka bisa kita jawab, atau bisa kita simpulkan, maka F tidak sama dengan G, atau domainnya berbeda. Contoh yang nomor 2, bila Fx sama dengan X pangkat 2, X adalah bilangan real, dan Gx sama dengan Y pangkat 2, Y adalah bilangan real juga, maka F sama dengan G, atau X dan Y hanya sebagai variabel saja. Di dalam contoh 1 dan 2, kita bisa membedakan mana F sama dengan G dan mana F tidak sama dengan G. Apabila domainnya berbeda, itu F tidak sama dengan G. Apabila domainnya berbeda, F bisa disebut sama dengan G. Kembali ke contoh yang nomor 3, bila Fx pangkat 2, F dalam kurung 1, 2, R dan G didefinisikan seperti diagram di bawah ini, maka F sama dengan G. Kita bisa lihat di diagram di samping. Kembali ke contoh yang nomor 4. Apakah fungsi Fx sama dengan X pangkat 2 yang didefinisikan pada himpunan bilangan real sama dengan fungsi Gx sama dengan X pangkat 2 yang didefinisikan pada himpunan bilangan kompleks? Di samping sudah ada jawaban, kita bisa lihat fungsi Fx tidak sama dengan Gx karena domain kedua fungsi itu tidak sama. Contoh nomor 5, jika Fx sama dengan X pangkat 2 plus 2 didefinisikan pada bilangan real, sedangkan Gy sama dengan Y pangkat 2 plus 2 didefinisikan pada bilangan real juga, apakah F dan G merupakan fungsi yang sama? Baik, di situ sudah terjawab, yaitu fungsi F dan G merupakan fungsi yang sama, karena domain dan rumus fungsi tersebut itu sama juga. Baik, itulah penjelasan saya tadi tentang fungsi yang sama. Kita bisa lihat dari contoh-contoh tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa mana F tidak sama dengan G dan mana F yang sama dengan G. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman yang sebelumnya. Macam-macam fungsi. Yang pertama adalah fungsi ke dalam, yaitu into. Definisi: jika F banding A, B dan F dalam kurung A sama dengan B, maka F dinamakan fungsi ke dalam, yaitu into. Ini berarti ada unsur B elemen B yang tidak merupakan peta bayangan suatu unsur A elemen A. Contoh, F banding A ke dalam B. Yang kedua adalah fungsi onto atau subjektif. Suatu fungsi F di himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi onto atau fungsi kepada jika dan hanya jika range F sama dengan B. Contohnya, ditentukan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B 4, 5,
6, 7. Didefinisikan fungsi f banding a sampai b sebagai f1 sama dengan 5f dalam kurung 2 sama dengan 7 f dalam kurung 3 dan sama dengan 5 f dalam kurung 4 sama dengan 6. Apakah f merupakan fungsi ontol? Jawabannya f banding a kepada b. Yang ketiga adalah fungsi 1-1 atau fungsi injektif. Fungsi f disebut fungsi 1-1 jika dan hanya jika tidak ada anggota yang berbeda a merupakan bayangan dan yang sama f banding a. B. Fungsi 1-1 jika dan hanya jika f dalam kurung a sama dengan f dalam kurung a pangkat 1. Maka a sama dengan a pangkat 1. Pernyataan ini ekivalen dengan jika a bukan sama dengan a pangkat 1, maka f dalam kurung a bukan sama dengan f dalam kurung a pangkat 1. Contohnya, ditentukan a sama dengan a, b, c dan b sama dengan 1, 2, 3, 4. Didefinisikan fungsi-fungsi 1-1. Ya, karena setiap anggota A yang berada mempunyai peta yang berbeda di B. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiatus Saadah. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi bijektif atau korespondensi 1-1. Definisi dari fungsi bijektif. Fungsi disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi f sekaligus merupakan fungsi onto atau surjektif dan fungsi 1-1 atau injektif. Atau untuk lebih sederhananya, fungsi bijektif adalah suatu fungsi yang setiap anggota di daerah asal hanya memiliki tepat satu pasangan di daerah kawan. Begitupun sebaliknya. Contoh, ditentukan fungsi G, A yang didefinisikan sebagai diagram panah berikut. 1 berpasangan dengan 2 berpasangan dengan 1, 3 berpasangan dengan 3. Setiap anggota dari A, yaitu 1, 2, 3, memiliki satu pasangan di daerah kawan. 1 dengan 2, 2 dengan 1, 3 dengan 3. Apakah fungsi G merupakan fungsi bijektif? Jawabannya iya. Karena fungsi G merupakan fungsi surjektif, yaitu G A sama dengan A, dan juga merupakan fungsi injektif, yaitu setiap anggota dari A yang berbeda mempunyai bayangan yang berbeda.
Untuk selanjutnya, fungsi identitas. Definisi dari fungsi identitas, A adalah sembarang himpunan. Fungsi F pada A disebut fungsi identitas jika dan hanya jika F mengawankan setiap anggota A dengan dirinya sendiri. Contoh, gambarkan diagram panah fungsi identitas I yang didefinisikan pada A, anggotanya A, B, C, D, E. A berpasangan dengan A karena A merupakan dirinya sendiri. A berpasangan dengan dirinya sendiri yaitu A, B berpasangan dengan dirinya sendiri yaitu B, C berpasangan dengan dirinya sendiri yaitu C, D berpasangan dengan dirinya sendiri yaitu D. Seandainya anggota dari himpunan A 1, 2, 3, dan 4, maka kawan dari anggota A 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Yang selanjutnya, fungsi konstan. Definisi dari fungsi konstan, fungsi F pada A ke B disebut fungsi konstan jika dan hanya jika hanya satu anggota B menjadi pasangan dari setiap anggota A. Saya ulangi, jika dan hanya jika satu anggota B menjadi pasangan dari setiap anggota A. Contohnya, 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan A. Diagram ini adalah fungsi konstan karena satu anggota B menjadi pasangan dari setiap anggota A, yaitu berpasangan dengan 1, berpasangan dengan 2, juga berpasangan dengan 3. Seandainya 1 berpasangan dengan B, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan B, maka itu juga fungsi konstan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada Bu Rianti dan teman-teman sekalian yang sudah menyimak presentasi dari kelompok 2. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian kami. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.